Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa TV MUI Medan? Kami kembali hadir untuk Anda, dan apa kabar Anda di bulan Ramadan ini? Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan dari tahun ke tahun, termasuk di hari ini, di bulan Ramadan ini, dapat meningkatkan derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya pemirsa, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya. Seperti biasa setiap tahun kita melaksanakan kewajiban berzakat, dan permasalahan tentang zakat itu lebih kurang sama sih seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi nggak ada salahnya hari ini kita juga akan mencoba mengulik-ngulik lagi seputar permasalahan zakat, dan saya tidak sendiri. Saat ini sudah hadir di studio TV MUI Medan Ustadz Rahmat Hidayat LC MHI selaku anggota Komisi Fatwa MUI Medan. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustadz Rahmat, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Alhamdulillah Ustadz? sehat, alhamdulillah. Bagaimana menjalani Ramadan dari tahun-tahun sebelumnya? Kita juga berhadapan dengan pandemi begitu, dan sekarang juga ya kita tetap harus jaga protokol kesehatan. Itu ngaruh nggak Ustadz dengan berbagai krisis dan kesulitan? Pada dasarnya bagi muslim itu hal-hal yang bersifat kewajiban individu, maka hal itu tidak boleh diganggu oleh keadaan. Walaupun pandemi, mungkin keadaan finansial, maka sebagai seorang muslim keadaan apapun harus tetap menjalankan puasa dengan keyakinan bahwa ini adalah sebuah kewajiban, bahwa ini akan bisa memberikan banyak keberkahan bagi dirinya. Jadi tidak boleh ada alasan pandemi, alasan finansial dan lain sebagainya mempengaruhi menjalankan aktivitas berpuasa. Ya, baik, setuju Ustadz. Ustadz, langsung saja ini kita kembali ke permasalahan zakat. Tadi saya katakan sebenarnya dari tahun ke tahun ya itu saja. Tapi kan nggak ada salahnya kita ungkap lagi di sini untuk memperkaya ilmu pengetahuan kita tentang agama. Ustadz, saya mulai dari apa sebenarnya bedanya zakat, infak dan sedekah? Ini istilah yang mungkin sering kita dengar ya, istilah zakat, sedekah, infak, ya. Yang pada dasarnya juga ulama berbeda pendapat terkait pengertian ini, khususnya dalam memahami atau mengartikan istilah sedekah dan infak. Mungkin kalau untuk istilah zakat itu ulama dapat dikatakan memiliki persamaan persepsi bahwa zakat itu adalah memang kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan kadarnya, aturannya. Sedangkan untuk sedekah ya, ada sebagian ulama mengatakan bahwa sedekah ini lebih luas cakupannya daripada zakat dan infak, karena memang di dalam ayat Quran juga dikatakan bahwa sedekah itu segala pemberian yang dilakukan seorang muslim, baik sebagai suatu kewajiban seperti zakat ataupun hal-hal yang bersifat mungkin yang disunnahkan. Jadi zakat sendiri pun menurut sebagian ulama itu bagian dari sedekah. Walaupun mungkin di masyarakat kita makna sedekah itu dipersempit sebagai pemberian yang sifatnya tidak mengikat atau wajib. Begitu juga infak, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa infak ini lebih luas maknanya daripada sedekah. Karena memang sebagian mengatakan bahwa infak ini termasuk di dalamnya adalah nafkah, ya, nafkah. Walaupun ada sebagian mengatakan bahwa infak itu juga bagian dari sedekah, ya. Karena dalam ayat Quran dikatakan setiap yang didapatkan oleh seorang muslim rezeki, baik berupa makanan, harta, maka digunakan kata-kata anfiku, keluarkanlah. Dan yang menjadi objek dari harta yang dikeluarkan itu ya baik keluarganya dan juga orang muslim lainnya. Jadi sebenarnya ini terjadi perbedaan pendapat terkait masalah sedekah dan zakat dan infak, tetapi hampir semua sepakat terkait masalah zakat. Ya, karena ada aturannya. Iya, jelas dia bahwa zakat itu sesuatu yang memang sifatnya wajib. Ya, dan dijelaskan juga nisabnya, aturannya dan lain sebagainya. Nah, Ustadz, mungkin kita langsung ke contoh kasus seperti Ya. itu ya. Kalau seseorang itu berdomisili misalnya di kota Medan gitu ya, kemudian dia pulang kampung gitu ke rumah orang tuanya di kampung halaman, itu sebenarnya di mana sih dia harus membayar zakat? Apakah di tempat dia bermukim, tempat tinggal dia, atau di tempat orang tuanya di kampung halaman?
Ini soal yang sangat baik ya, sangat bagus tentang bagaimana sebenarnya atau daerah dia mengeluarkan zakatnya. Maka sebenarnya kalau kita melihat dari kejadian Mu'az bin Jabal di mana dikatakan kepada beliau tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Maksudnya adalah bahwa zakat itu diambil dari orang kaya dari kaum mereka, dari masyarakat mereka untuk disalurkan kepada orang miskin dari masyarakat mereka. Sehingga dulu Mu'az bin Jabal di zaman Khalifah Umar itu pernah surplus, kelebihan zakat, dan tidak ada orang miskin yang secara kriteria berhak untuk menerima zakat, sehingga itu zakat sebagian dikirimkan ke kota Madinah walaupun itu ditolak Umar. Tetapi pertama ulama sepakat bahwa jika daerah tersebut memang surplus, tidak lagi ada yang berhak untuk menerima zakat, maka dibenarkan untuk disalurkan di tempat lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mesti di tempat dia bermukim, domisilinya gitu ya. iya, tapi kan konsepnya dulu adalah bahwa zakat itu kan dikumpulkan oleh amil. Nah, jadi keputusannya Ada badan itu sendiri. iya, keputusan itu diambil oleh amil mungkin berdasarkan arahan dari khalifah atau gubernur daerah tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya zakat itu disalurkannya di tempat lain, walaupun tidak ada nas yang secara jelas melarang, tapi mungkin kalau kita melihat pemaparan para ulama mazhab, maka disarankan bahwa zakat itu terlebih dahulu disalurkan kepada masyarakat sekitar dia, Di tempat di tinggalnya. tempat gitu. tinggalnya, ya, karena memang dari perkataan hadis tersebut dia ambil dari orang kaya mereka, wa turaddu ila fuqaraihim, dikembalikan kepada fakir-fakir dari masyarakat mereka, dari golongan mereka. Nah, itu yang kemudian menjadi landasan para ulama untuk lebih menekankan agar zakat sebaiknya terlebih dahulu dikhususkan bagi masyarakat tempat dia berdomisili. Walaupun tidak ada larangan pasti untuk disalurkan tempat lain. Misalnya seperti Basnas kita mungkin penyalurannya melalui transfer ke rekening Basnas Pusat. Kemudian kan Basnas Pusat mungkin melakukan pendataan, kemudian dia menyalurkan bukan dari tempat orang yang mentransfer. Itu memungkinkan saja, dan sebenarnya itu juga tidak diharamkan, ya kan? Tetapi yang jelas kata ulama adalah diperhatikan sisi kemaslahatan. Itu yang paling penting. Dan itu adalah di tempat dia bermukim. Iya, tapi tidak berarti dilarang. Untuk bisa berzakat, misalnya kalau dia mudik gitu lebih awal, jadi dia bayar zakatnya di tempat orang tua gitu ya Ustadz ya. Nah, seperti bincang-bincang kita pada episode kali ini adalah tentang mustahik zakat. Mungkin ada baiknya Ustadz menyampaikan kembali siapa-siapa saja yang termasuk mustahik zakat ini. Kalau kita bicara mustahik zakat, maka kita mungkin akan kembali ke surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqat, sesungguhnya, nah, di sini kan digunakan kata shadaqat walaupun kemudian ulama mengartikannya dengan zakat. Yang dimaksud dalam kata-kata shadaqat sini adalah zakat. Dan innama di situ adalah lil hasri, untuk membatasi. Berarti yang hanya boleh menerima zakat itu hanya yang akan disebutkan setelah ini. Golongan-golongan yang akan disebutkan atau dalam firman Allah setelah kata-kata lis shadaqat. Yang pertama adalah lil fuqara, bagi orang miskin. Oke. Kemudian wal masakin, orang miskin. Sebenarnya terkait dengan fuqara dan masakin, mungkin ini sudah seperti kata ulang, fakir miskin. Karena memang dua belah pihak ini itu punya kesamaan, sama-sama tidak tercukupinya kebutuhan hidupnya. Jadi mereka memang masuk golongan yang mereka tidak punya harta yang cukup dan juga pekerjaan yang penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan dasar mereka. Sehingga digunakanlah istilah fakir miskin kata ulang. Walaupun mayoritas ulama sedikit membedakan antara fakir dan miskin. Fakir itu memang secara level lebih rendah daripada miskin, karena kalau menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali dikatakan man la syai' lahu, yang tidak punya apapun.
dan tidak juga punya pekerjaan yang tetap yang baik gitu. Walaupun pekerjaannya walaupun orang miskin, perbedaan dengan fakir adalah orang miskin itu punya pekerjaan tapi pekerjaannya tidak mencukupi untuk biaya kehidupan sehari-hari. Itu perbedaan antara fakir dan miskin. Walaupun kemudian term ini disamakan oleh kebanyakan masyarakat pada saat ini. Itu yang dua, yang pertama. Yang ketiga adalah wal amilina 'alaiha. Para orang-orang yang memang bertugas untuk mengumpulkan zakat, baik nanti dia yang mengutipnya, dia yang menjaganya, dia yang mendatanya, kemudian dia yang membagikannya. Dan sebenarnya konsep amilina ini adalah orang yang diangkat oleh pemerintah. Jadi khalifah, penguasa itu punya kewajiban sebenarnya untuk membentuk semacam kelompok atau memang petugas yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dan membagikan zakat, dan itu adalah kewajiban penguasa kalau negaranya adalah negara yang memang negara Islam. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf qulubuhum. Mu'allaf qulubuhum ini ulama punya perbedaan dalam mendeskripsikan, ya, menerjemahkan atau maknai kata mu'allafah qulubuhum. Memang secara bahasa yang artinya dilembutkan. Tetapi kemudian sebagian membedakan apa yang dimaksud dengan mu'allafah qulubuhum. Kalau kita melihat pendapat mayoritas ulama, maka yang dikatakan mu'allafah qulubuhum yang pertama adalah memang mereka yang baru masuk agama Islam, itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang atau kelompok yang yurja islamuhu, diharapkan masuk Islam. Kemudian ada yang mengatakan bahwa yang yurja kaffu sarrihi, yang diharapkan supaya tidak mengganggu orang muslim, atau kelompok-kelompok yang diharapkan membantu orang muslim walaupun dia bukan muslim. Sehingga nanti akan ada perbedaan pendapat apakah memang boleh orang yang non muslim yang belum beragama Islam menerima zakat atau tidak. Walaupun di dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa sebagian dari ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa melihat keadaan, maka yang diutamakan adalah mereka yang baru masuk Islam. Kalau Umar bin Khattab lebih tegas lagi bahwa tidak ada lagi pemberian zakat kepada orang mu'allaf. Karena di awal dia mengatakan bahwa mu'allaf itu kan dalam rangka untuk memperkuat Islam, dalam rangka mungkin untuk bisa menarik perhatian non-muslim. Tapi kemudian Umar mengatakan saat ini tidak lagi cocok. Walaupun ulama mazhab mengatakan bahwa hukum tidak hilang, bahwa mu'alaf tetap punya jatah, walaupun nanti bagaimana cara mengimplementasikannya mungkin berbeda pendapat. Itu yang keempat. Kemudian ada firriqab, hamba sahaya, walaupun pada saat ini mungkin hamba sahaya dikatakan itu hampir tidak ada lagi. Kemudian ada gharim. Gharimin ini adalah orang yang terbelit hutang. Dalam hal ini juga ulama punya beberapa syarat dan ketentuan bahwa tidak semua orang yang berhutang juga mendapatkan zakat, ya. Misalnya yang dimaksud gharim di sini adalah bahwa dia berhutang itu untuk kebutuhan harian, bukan untuk kebutuhan tersier. Misalnya orang yang berhutang untuk beli mobil, beli kendaraan mewah, itu tidak termasuk dari golongan yang dikatakan gharim. Kemudian hutangnya juga hutang yang halal, ya. Hutang-hutang dengan cara yang tidak benar atau melanggar prinsip-prinsip syariah juga ditolak oleh ulama, seperti misalnya melakukan praktek riba, ya, dan lain sebagainya. Kemudian itu yang keberapa tadi? Gharim kelima, ya? Iya. Keenam. Keenam, ya. Keenam, ya. Ya. Kemudian setelah itu ada yang namanya fisabilillah. Fisabilillah. Ya. Kalau kita merujuk pemahaman ulama mazhab tentang fisabilillah, maka mereka secara jelas mengatakan bahwa yang maksud fisabilillah adalah mujahid, orang yang berperang di jalan Allah. Ini pendapat dari mayoritas ulama mazhab, 4 mazhab. Walaupun nanti ada beberapa ulama yang menambahkan seperti Imam Kasani atau Imam Marginani dari ulama Hanafiyah, kemudian juga Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa selain orang yang berperang di jalan Allah, para penuntut ilmu juga memungkinkan untuk mendapatkan zakat dengan jalur fisabilillah. Walaupun nanti secara kalau kita analisis, ya mereka masuknya juga nanti ke fakir miskin
Karena yang berhak mendapatkan atau penuntut ilmu yang berhak mendapatkan zakat juga adalah mereka-mereka yang memang tidak mampu. Jadi konsepnya sebenarnya tetap sama, yaitu konsep orang yang tidak mampu. Ya. Itu juga bagi penuntut ilmu. Sedangkan kalau pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mengatakan bahwa fisabilillah adalah segala aktivitas di jalan Allah termasuk pembangunan masjid, ini adalah pendapat yang ditolak oleh mayoritas ulama. Karena Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan boleh zakat itu untuk membangun masjid. Tapi pendapat ini kemudian ditolak oleh mayoritas ulama. Karena untuk kemaslahatan umum yang sifatnya adalah kepemilikan bersama bukan kepemilikan pribadi, maka itu tidak bisa melalui jalur zakat. Sedangkan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini memang musafir yang dia tidak lagi punya bekal, ya, walaupun syarat dan ketentuan juga berlaku, misalnya bahwa bekalnya memang sudah habis sehingga dia tidak punya biaya lagi, dia tidak punya lagi orang yang memungkinkan dia untuk mendapatkan bantuan atau juga pinjaman, ya. Walaupun misalnya dia di kampungnya kaya, tapi di kota tersebut dia sudah tidak lagi bekal. Tapi kan konsep seperti ini, hal seperti ini seperti seakan-akan zaman sekarang tidak bisa lagi, tidak kita temukan lagi. Kenapa? Karena sekarang ini kalau dia kaya di kampungnya, dia datang ke kota lain, mungkin dia kehilangan barang, dia masih mungkin menghubungi warganya yang ada di rumahnya, di tempat dia berdomisili untuk mengirimkan biaya. Kalau dulu kan agak sulit ya, mengingat bahwa dulu namanya komunikasi itu sangat terbatas, sehingga kalau dia misalnya dirampok, dia kehilangan barang, dia memang sama sekali tidak lagi punya bekal. Kalau sekarang, kalau dia di kampung halamannya adalah orang yang mampu, maka memungkinkan dia untuk meminta biaya atau bantuan agar dia bisa kembali ke rumahnya. Ya, mungkin itulah Ya, itulah 8 golongan ya penerima ya. zakat. Nah, Ustadz, kembali ke contoh kasus nih. Wajib zakat tidak orang-orang yang punya hutang tapi banyak hutangnya? Sebenarnya masuk dari gorimin kan memang orang yang terbelit utang. Tapi ulama juga melihat bahwa kenapa dia berhutang. Makanya dikatakan bahwa hutangnya harus halal atau mubah. Halal dan mubah ya. Dan memang hutang itu adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan harian dia. Ya, kebutuhan dasar dia. Hal-hal yang dia misalnya gunakan uang itu berhutang untuk hal yang sifatnya berfoya-foya, itu tidak termasuk dari gharim yang berhak mendapatkan zakat gitu. Kalau misalnya dia terlilit hutang karena rentenir misalnya seperti itu. Karena ini fakta di masyarakat kita yang muslim banyak begitu, Ustaz. Itu bagaimana? Makanya tadi ada sebagian ulama memberikan syarat bahwa dia berhutang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat, bahwa hindari melakukan pinjaman atau hutang dengan sistem atau skema riba. Ya, riba di sini maksudnya ada bunga atas hutang yang dipinjam. Karena ini memang nanti memberikan dampak negatif bagi orang yang berhutang, ya. Begitu juga kalau hutangnya untuk tujuan maksiat, itu jelas dilarang oleh agama. Baik, Ustadz. Mungkin ini mewakili kaum perempuan juga, ini uhti-uhti di rumah mungkin ya punya pertanyaan yang mungkin bisa saya wakilkan. Masalah ibu hamil gitu. Kalau di bulan Ramadan ini juga saya dulu pernah mengalami gitu. Dia berzakat fitrah gitu. Terus janinnya apakah dihitung juga? Dia berzakat fitrah untuk dirinya dan bayinya. Bagaimana, Ustadz? Zakat itu kan zakat fitrah atau zakat jiwa, karena kalau zakat yang lain dinamakan dengan zakat harta. Zakat jiwa atau zakat fitrah itu mulai wajibnya adalah ketika masuknya maghrib bulan Syawal atau berakhirnya Ramadan. Ya. Jadi kalau misalnya janinnya itu anaknya tersebut belum dilahirkan, ya, atau memang masih 3 bulan, 4 bulan, maka tidak ada kewajiban janin tersebut untuk dizakati. Dizakati. Begitu juga kalau ada yang meninggal ketika bulan Ramadan, belum sampai ke Syawal, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya. Lalu Ustadz, masih berkaitan tentang ibu hamil gitu kan, ini soal fidyah ini lagi. Ini bagaimana posisinya? Kalau ibu hamil itu kan
tidak berpuasa gitu, udah bayar fidyah aja atau harus ganti ini Ah, puasanya juga atau dua-duanya Ustadz? ini memang masalah yang muncul di masyarakat terkait tentang pemahaman fidyah. Walaupun fidyah itu bukan zakat sebenarnya. Iya. Bagaimana terkait ibu hamil atau menyusui? Apakah dia cuma wajib fidyah atau wajib mengganti? Ya. Maka ulama misalnya dalam mazhab Syafi'i mengatakan jika dia takut puasa itu membahayakan dirinya dan janinnya, maka dia wajib mengganti dan fidyah. Dua-dua berarti Dua-dua. Baik. Oke, jadi bukan hanya sekedar fidyah kemudian dia tidak mengganti, dia tetap mengganti karena yang paling utama adalah mengganti, bukan fidyahnya. Karena fidyah itu sebenarnya ditujukan kepada orang yang diduga, ya orang sakit berat yang diduga susah untuk sembuh atau tidak lagi harapan untuk sembuh. Maka mereka lah golongan yang berhak untuk hanya membayar zakat, membayar fidyah, Fidyah saja. tidak ada kewajiban mengganti. Sedangkan ibu hamil yang mungkin dia hanya khawatir dirinya, ya kan, kalau memang kemudian dia memutuskan tidak berpuasa, maka dia tetap punya kewajiban untuk mengganti. Baik. Jadi tidak sekedar hanya membayar fidyah. Fidyah saja. Ya. Baik Ustadz. Sekarang kita kembali ke masalah zakat itu. Boleh tidak hukumnya memberikan zakat itu zakat fitrah gitu ya pada orang tua sendiri atau udah nggak usah sama orang lain tapi sama nenek atau kakeknya sendiri gitu? Oh iya, bagaimana kalau memberikan zakat fitrah kepada misalnya ayah, ibu atau kepada kakeknya? Maka zakat ya ada beberapa golongan yang sama sekali tidak boleh menerima zakat. Yang pertama jelas orang kaya. Kemudian ulama menambahkan orang kuat yang bekerja, ya kan? Nah, kalau pekerjaannya itu sebenarnya orang kuat yang tidak mau bekerja. Tapi kalau dia kuat, dia mau bekerja tapi penghasilannya tidak sampai, itu masih boleh zakat. Tapi kalau orang kuat yang memang jelas dia kuat, sanggup tapi tidak mau bekerja, malas-malasan di rumah, maka ini termasuk golongan yang kata ulama tidak boleh dapat zakat. Kenapa? Karena dia tidak mau berusaha. Nah, selain itu keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh dapat zakat. Begitu juga orang-orang atau golongan yang sebenarnya wajib kita nafkahi. Baik itu usul atau furu. Usul di sini adalah maksudnya orang tua kita, baik nanti dia ibu, ayah, kakek kita itu termasuk usul dan itu adalah kewajiban kita untuk menafkahi mereka jika mereka memang tidak lagi punya penghasilan. Begitu juga furu, anak, cucu ke bawah itu juga termasuk golongan yang wajib dinafkahi, kita nafkahi. Nah, begitu juga istri kita. Nah, maka kalau dia usul dan furu serta istri, maka ulama sepakat ini tidak boleh mendapat zakat. Kenapa? Itu kewajiban nafkah. Oke, jatuhnya kewajiban menafkahi. Kewajiban nafkahi. Tetapi ulama mengatakan istri boleh memberikan zakat kepada suami. Istri boleh? Boleh memberikan zakat kepada suami. Ada pendapat seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada kewajiban bagi istri untuk memberikan nafkah kepada suaminya. Walaupun sebenarnya konsep ini agak sedikit aneh. Bagaimana istri bisa punya kemampuan membayar zakat, suaminya enggak gitu. Tapi memungkinkan saja. Kenapa? Karena harta dalam Islam kan harta suami adalah harta istri, tapi harta istri belum tentu harta suami. Kan seperti itu. Jadi memungkinkan. Punya istri sendiri. Iya, istri. Misalnya kayak mahar, itu kan punya istri, bukan punya suami gitu. Mungkin saja maharnya dulu 1 kilogram emas atau 2 kilogram emas sampai nisab zakatnya ya. Tengoknya suaminya memang fakir miskin sekali. Walaupun sebenarnya sama saja mereka berdua kan, itu kan pasangan. Tapi yang jelas ulama membolehkan kalau istri membayar zakat kepada suami. Suami tidak boleh membayar zakat kepada istri. Karena jatuhnya tadi kewajiban menafkahi. Kewajiban menafkahi. Kalau saudara kandung, adik kakak itu boleh. Adik kakak boleh. Boleh. Baik, Ya. Ustadz. Nah, itu tadi saya agak tertarik lewat yang tadi Ustadz katakan bahwa istri bisa membayar zakat kepada suami. Masih ada nggak fenomena ini di masyarakat yang Ustadz tahu? Karena saya nggak tahu, Ustadz saya nggak pernah dengar, bahkan baru dengar ini gitu. Ulama tuh kadang-kadang kan sifatnya iftirodi. Iftirodi itu menduga-duga ada kemungkinan untuk terjadi. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat fenomena masyarakat, ya suami istri itu kan seperti satu kesatuan gitu.
Oke. Apa yang didapat istri juga milik suami, yang didapat suami adalah milik istri. Sehingga kalau menurut beberapa ulama kita di Indonesia bahwa istri boleh bekerja dalam rangka untuk membantu suami, ya, memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Jadi karena di Indonesia kebiasaannya adalah harta istri dan harta suami itu satu, maka fenomena istri membayar zakat kepada suami itu sebenarnya mungkin di masyarakat kita itu kemungkinannya kecil gitu. Kecil ya, Kecil Ustadz ya. Ya, tapi kan ulama itu punya konsep iftirodi. Baik. Ya. Ini ilmu baru ini. Baik Ustadz, kita sudah sampai di penghujung acara. Cuman satu lagi nih pertanyaan pamungkas ya dari saya mengenai zakat profesi. Ini wajib dikeluarkan apa tidak Ustadz? Karena kan banyak orang yang punya pekerjaan, punya penghasilan tetap gitu. Tapi nyatanya mungkin dia banyak tanggungan sehingga dia belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, masih kurang. Ya, zakat profesi ini termasuk zakat jenis baru ya. Di beberapa ulama, Muhammad Abdul, Yusuf Qaradawi termasuk orang yang mengangkat tentang zakat profesi. Begitu juga misalnya beberapa pakar zakat kita membahas masalah zakat profesi. Walaupun banyak ulama yang menolak zakat profesi. Pertama adalah kalau bagi yang menolak, dia mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak punya dalil, dasar hukumnya tidak jelas, tidak kuat. Sehingga mereka mengatakan bahwa karena tidak ada pernah dulu Rasul atau ayat Quran firman Allah mengatakan zakat penghasilan, maka ya tidak punya ada dasar kekuatan hukum untuk mewajibkan adanya zakat penghasilan. Walaupun nanti berapa ulama yang membolehkan akan menggunakan kias ya. Kemudian bagaimana cara mereka menganalogikannya, mengkiaskannya juga ditolak oleh sebagian ulama. Misalnya zakat penghasilan itu disamakan dengan zakat pertanian. Jadi kalau hasil bulanan itu disamakan seperti panen. Ya. Yang nisabnya itu 10 wasak hasil pertanian atau kurang lebih 600 kg sekian ya kan, 600 kg lebih. Nah, jadi kalau dia sampai penghasilannya katanya 6 juta sekian atau 7 juta, maka sudah wajib zakat. Tapi yang dipakai adalah ketetapan dari zakat harta 2,5%. Nah, ini kan sesuatu yang bagi kelompok yang menolak ini tidak tepat katanya. Tetapi bagi kelompok yang membenarkan adanya zakat penghasilan, mereka mengatakan bahwa orang atau beberapa profesi itu, pekerjaan itu punya penghasilan yang pendapatannya lebih besar daripada misalnya para pedagang, para petani, ya kan? Sehingga wajar saja mereka dikenakan oleh dikenakan zakat gitu, ya kan? Ada yang penghasilannya karena dia CEO mungkin atau komisaris, penghasilannya 100 atau 200 juta lebih. Tapi pada dasarnya adalah ini kita kembalikan kepada pilihan masyarakat. Walaupun ada yang menolak zakat penghasilan, tapi kan mereka tetap bisa dijerat lewat zakat harta. Orang dapat 500 juta tidak serta-merta itu pasti dihabiskannya, pasti akan ditabungnya, dan ditabungnya itulah nanti yang akan kena zakat harta gitu. Jadi zakat itu kan tidak boleh kena dua kali lewat dua pintu yang berbeda. Tidak boleh dia kena dari zakat harta, kemudian dia kena dari zakat pertanian atau perdagangan. Kalau dia memang kena hartanya dari zakat perdagangan, ya kan, urudut tijarah, maka cukup lewat situ. Tidak lagi kena lewat zakat harta gitu. Jadi kalau kita merujuk kepada fatwa MUI pusat, maka mereka tetap menggunakan nisab zakat harta, ya 85 gram plus 2,5%. Nah, ya tidak pakai logika zakat pertanian dikombinasikan dengan zakat harta, dan saya lebih setuju dengan fatwa MUI pusat. Baik. Ya. Baik Ustadz, selaku anggota Komisi Fatwa MUI Medan, apa yang dilakukan para anggota Komisi Fatwa untuk mengingatkan kembali umat gitu untuk berzakat, apalagi ini Ramadan gitu? Setiap muslim harus meyakini kewajiban zakat, ya. Itu sudah menjadi satu kesepakatan ulama karena dia adalah rukun Islam. Oleh karena itu Komisi Fatwa begitu juga dengan pengurus MUI yang lain itu selalu mensosialisasikan kewajiban zakat.
ya kan, baik melalui media tulisan, media audio, visual atau melalui ceramah dan khutbah, mengingat bahwa perlu masyarakat tahu hampir 28 ayat itu menyandingkan antara sholat dengan zakat. Ya, iqamis sholat wa ita'iz zakat 28 kali. Ini membuktikan bahwa zakat itu punya kedudukan yang sangat penting. Ya. Bahwa kita melihat zakat itu atau di masyarakat sering zakat itu terabaikan. Kita kadang-kadang kalau sholat kita sering kita ingatkan masyarakat, puasa apalagi, begitu juga haji. Sedangkan zakat sebagai salah satu pondasi pembentuk atau sebagai salah satu solusi kesejahteraan masyarakat sering ditinggalkan. Oleh karena itu Komisi Fatwa MUI begitu juga pengurus MUI yang lain itu selalu mengingatkan masyarakat akan pentingnya menunaikan zakat. Ya. Mungkin ini saja ya. Ya, baik, Ustadz Rahmat, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang seputar masalah zakat. Mudah-mudahan di episode berikutnya kita bisa ketemu lagi bersama Amin, Ustadz. Terima insyaallah. kasih, sehat selalu Ustadz. Terima kasih. Pemirsa, demikian bincang-bincang kami pada episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.